Kalau bilangin doang tadi jauhin dari 100. Ah, bahaya. Geser ke belakang. Terjadi kebakaran di daerah Semanam. Kobaran api membakar belasan lapak kayu dan barang bekas di Jalan Aseni Raya Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah ledakan juga terdengar dari lokasi. Banyaknya kayu dan barang bekas membuat api cepat menyebar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Percikan listrik panik. Sampai mana Cipondo depan Opti ini yang dulu pernah kebakar lagi nih. Api pertama kali muncul dari lantai 2 kamar pekerja dan menjalar ke sejumlah lapak lainnya. Lewat jalan terus. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Sejumlah pekerja sempat berusaha memadamkan api, namun gagal karena embusan angin kencang. Posisi api itu udah ada asap, gitu. Jadi posisi api udah di atas. Di lantai 2 di mes. Iya, kita udah berusaha matiin, cuman apinya itu udah terlalu besar. Jadi angin kencang juga. Iya. Angin kencang juga ya. Ya, Sempat nyelamatin bukan. Jadi kita berjibaku dulu, madamin. Iya, ternyata udah nggak mampu. Orang kita punya pemadam, ada 5 di situ. Pemadam tiap tiang itu ada. Sebelas lapak kayu dan barang bekas serta mobil ludes terbakar api. Api baru berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil damkar Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Belasan rumah toko di Melawi, Kalimantan Barat ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran hebat melanda kawasan kota Nangapinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat pada Jumat malam, menghanguskan total 15 rumah toko atau ruko. Insiden ini diduga bermula dari kepulan asap yang terlihat keluar dari sebuah bengkel motor di lantai 3 salah satu ruko. Bangunan semi permanen berbahan dasar kayu mempercepat penyebaran api sehingga dengan cepat melahap deretan ruko lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah sejumlah mobil pemadam kebakaran dan 1 mobil water cannon diterjunkan ke lokasi. Saat ini Satuan Reskrim Polres Melawi tengah menginvestigasi lebih lanjut untuk mengungkap penyebab kebakaran. Lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi dan dijaga ketat pihak kepolisian. Sekarang masih dilakukan evakuasi karena masih ada titik-titik api yang berada di TKP. Sementara menggunakan alat berat supaya tidak merepet ke ruko-ruko lain. Tidak ada korban dalam musibah kebakaran ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Melawi, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kendaraan di Jalan Lintas Barat Kabupaten Kampar Riau terjebak macet lebih dari 5 km hingga berjam-jam. Kemacetan yang sudah berlangsung 5 hari itu disebabkan struktur jalan longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Kemacetan panjang kendaraan terjadi di Jalan Lintas Barat, tepatnya di Desa Tanjung Alai, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Jalan penghubung Provinsi Riau dengan Sumatera Barat ini terputus akibat struktur tanahnya mengalami longsor sepanjang kurang lebih 100 meter. Antrian panjang kendaraan dari 2 arah, Pekanbaru menuju Sumatera Barat maupun sebaliknya, sudah berlangsung sejak hari Senin 25 November lalu.
Saat ini, Dinas PUPR Provinsi Riau dan Dinas PU Kabupaten Kampar sedang mengebut perbaikan jalan lintas tersebut. Selama proses perbaikan, sistem buka tutup arus lalu lintas diberlakukan untuk mengurangi antrian panjang kendaraan yang terjebak macet. Sementara itu, Dirlantas Polda Riau, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat yang turun langsung ke lokasi menghimbau pengguna jalan untuk mengambil jalur alternatif. Gunakanlah rute jalur alternatif atau jalan yang mungkin bisa melintas arah wilayah Sitinjau Laut ya, Lipat Kain, atau dari Padang menuju ke arah Giliranjau, kemudian dari Pekanbaru menuju ke Lipat Kain Kuansing. Ini untuk bisa mengurangi efek daripada kemacetan dan beban dari kendaraan yang akan melintas di sepanjang rute ini yang sedang dilaksanakan perbaikan. Sebelumnya, longsor yang terjadi di Jalan Lintas Barat Kabupaten Kampar ini diakibatkan curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut. Dari Kampar Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, banjirop atau pasang air laut kembali melanda permukiman warga di Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Banjirop yang kerap terjadi dan sudah terjadi lebih dari sepekan membuat aktivitas warga terganggu serta terserang penyakit. Permukiman warga di kawasan Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara kembali terendam banjir pada Sabtu siang. Akibatnya sejumlah aktivitas warga terganggu lantaran akses jalan terendam hingga 40 cm. Bahkan air banjir sudah masuk ke permukiman warga di RT 05 RW 22. Warga mengaku dalam sebulan ini sudah 4 kali dilanda banjirop. Banjir yang merendam selama berhari-hari ini membuat banyak warga terserang penyakit seperti demam, batuk, hingga gatal-gatal di kaki lantaran sering terendam air banjir. Warga juga mengaku belum mendapat bantuan sembako serta obat-obatan. Ini sebulan udah 4 kali ini. Kemarinnya aja dari tanggal berapa itu, Yun? 9 hari ya? 9 hari. Kamis ketemu Kamis lagi. Okay. Baru surut, terusnya baru 3 hari kena lagi ini sekarang. Nih kayak ditusuk-tusuk nih, nyelekot nih. Itu sering kerendam air apa gimana, Bu? Ya kayaknya sering kerendam ini. Orang tidur nggak tidur, air nggak ada surutnya sih. Sampai beli beras susah nih, walaupun jalan-jalan banjiran juga nih susah nih. Tetap beli beras ya, Bu, jalan banjir ya, Bu ya? Iya. Ibu merasakan sakit atau enggak, Bu? Semua sakit. Sakit apa, Bu, yang itu? Anak saya panas, batuk, gatal-gatal sama. Sebanyak 150 kepala keluarga dengan 200 jiwa yang terdampak banjirop, warga pun berharap adanya bantuan sembako serta obat-obatan. Sebelumnya, BPBD Jakarta memberikan peringatan waspada akan adanya banjir di pesisir utara Jakarta sejak 28 November hingga 6 Desember 2024 mendatang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, pohon berukuran besar di kawasan Gianyar, Bali tumbang hingga menimpa 1 unit mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Satu unit mobil berisi 3 penumpang dan seorang sopir tertimpa pohon saat melintas di Jalan Raya Tulikup, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu sore. Peristiwa berawal pada saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut dan tiba-tiba saja pohon jenis kersen yang berada di sebelah timur jalan tumbang hingga menimpa 1 unit mobil yang tengah melintas. Beruntung 4 orang yang merupakan rombongan pekerja dari Jakarta yang berada di dalam mobil selamat. Korban jiwa tidak ada, cuma ada kerugian yaitu kerusakan pada 1 unit mobil Avanza. Sementara penumpang yang ada di dalam mobil tersebut selamat semuanya. Terkait peristiwa tersebut, petugas kepolisian bersama yang menimpa mobil. Lebih dari 1 jam kemudian mobil akhirnya berhasil dievakuasi. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusmaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mulai membangun ratusan hunian sementara bagi korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur. Hunian tersebut nantinya akan ditempati 2.100 warga.
Proses pembangunan hunian sementara bagi korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur telah dimulai. Pembangunan melibatkan 200 prajurit Praja Raksaka yang tergabung dalam Satuan Tugas Zeni Kodam 9 Udayana. Total 420 hunian sementara akan dibangun dan akan ditempati 2.100 warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Satu hunian akan diisi 5 hingga 6 orang. Kemudian kami akan membangun satu kopelnya itu untuk 5 orang atau 5 kakak. Jadi diharapkan dengan itu akan terbangunlah 420 kopel. Berapa personil Pak yang diturunkan untuk pembangunan hunian sementara? Untuk saat ini kami dari Kodam Udayana yang seluruhnya berada di sini 200 personel terdiri dari Yonsipur, Sidam Udayana, ada dari PEN, KES dengan BUP. Hunian ditargetkan selesai dibangun dalam waktu 2 bulan. Pembangunan ini merupakan program pemerintah pusat bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Petugas Damkar Kabupaten Tuban, Jawa Timur berhasil mengevakuasi sapi yang terjebak di dalam septic tank. Aksi penyelamatan itu mengundang perhatian warga sekitar karena berlangsung dramatis. Seekor sapi betina yang terjebak di dalam septic tank dengan kedalaman 2 meter mengejutkan warga desa Kumpul Rejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kejadian berawal ketika Rokman, pemilik sapi, mendengar suara gemuruh dari dalam kandang. Nampak sapi betina miliknya sudah berada di dalam septic tank dan tidak bisa bergerak, lantaran setengah badan sapi terjebak atau masuk ke dalam septic tank. Meski telah berusaha mengevakuasi sapi bersama warga, ternyata usahanya sia-sia. Hingga akhirnya Rokman meminta bantuan petugas Damkar Kabupaten Tuban. Petugas Damkar yang tiba di lokasi pun segera melakukan proses evakuasi terhadap sapi betina yang kondisinya sudah mulai lemas. Evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu sekitar 2 jam. Bersama tim gabungan kami hubungi Mako Tuban, kemudian Singgahan, Jatirogo. Sampai ada 17 personil kami libatkan karena kondisi agak sulit. Ya, kondisi kami tatakan untuk vertical rescue, nggak punya karena sempit. Kemudian posisi kita mau ngambil kakinya agak susah dari dalaman. Dan mohon maaf di dalam kan kondisi kotoran. Ya, seperti itu. Setelah berhasil dievakuasi, sapi betina tersebut langsung diamankan oleh pemilik ke dalam kandang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah TKP kasus pembunuhan seorang ayah dan nenek yang diduga dilakukan remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta. Hingga kini motif pembunuhan belum diketahui lantaran pelaku belum bisa dimintai keterangan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus remaja berusia 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Olah TKP digelar di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah sekitar pukul 2 siang. Olah TKP digelar merupakan lanjutan dengan menurunkan tim Inavis. Polisi menyebut telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi. Sebanyak 5 saksi juga sudah diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Kendati demikian, polisi belum dapat membeberkan motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Polisi pun saat ini tengah memeriksa urin pelaku. Sekarang ini sudah diamankan, jadi lagi digali dan minta keterangan mengapa kejadian terjadi. Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. Sebelumnya warga perumahan Taman Bona Indah Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh remaja di bawah umur. Dalam peristiwa ini 2 orang tewas di lokasi kejadian. 2 jenazah korban yaitu ayah dan nenek pelaku ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan saat ini masih kritis di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai menusuk anggota keluarganya, pelaku melarikan diri hingga akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pasca insiden pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan anak usia 14 tahun, saat ini tempat kejadian perkara di perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta sudah dipasangi garis polisi. Hingga kini belum diketahui apa motif pelaku di bawah umur ini tega membunuh ayah dan neneknya tersebut. Bisa beginilah suasana pada malam hari di lokasi TKP pembunuhan ayah kandung dan juga nenek dari kasus yang terjadi pada dini hari pada hari Sabtu pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, tepatnya di alamat perumahan Taman Bona Indah Blok B6 nomor 12 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, yang mana pada tadi sekitar pukul 2 siang dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian dan juga saat ini sudah dipasangi garis polisi dan juga ada karangan bunga. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa sebelumnya anak ini memang dikenal sama masyarakat luas ini atau sekitaran tetangga sebagai sosok anak yang baik, kemudian juga sering sholat ke masjid, kemudian juga ramah, sering menyapa seperti itu. Namun tidak diketahui secara pasti penyebabnya, namun keterangan dari polisi sementara ini adalah bisikan gaib. Namun saat ini juga masih dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui motif sebenarnya apakah yang terjadi. Kemudian insiden ini terjadi pada pukul 1 dini hari Sabtu, yang mana ketika itu si pelaku yang merupakan anak usia 14 tahun ini dengan inisial MAS ini turun ke dapur untuk membawa pisau dapur, kemudian melakukan penusukan kepada ayahnya yang sedang tertidur di lantai 2 rumah. Kemudian ketika melakukan penusukan tersebut, ibu dari sang pelaku tersebut bangun, kemudian dilakukan penusukan kembali, namun tidak menyebabkan hingga meninggal dunia seperti ayahnya tersebut. Kemudian ketika turun ke bawah, nenek yang merupakan tidur di lantai kamar di bawah ini bangun, kemudian keluar mendengar keributan tersebut, kemudian ditusuk kembali. Dan setelah itu ibunya ini berhasil keluar dari rumah dan terbaring di depan halaman rumah ini. Kemudian sang pelaku akhirnya kabur dan membuang barang bukti pisau yang digunakan untuk membunuh sekitar kurang lebih 60 meter dari titik rumah pelaku ke lokasi tersebut. Kemudian pihak keamanan dan atau security akhirnya berhasil menangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian. Kemudian sebagai informasi tambahan bahwa untuk luka yang dialami dari ketiga korban, pertama dari ayahnya ini luka tusuk di bagian leher, kemudian di punggung dan di tangan. Sementara untuk dari ibunya luka tusuk di bagian pipi, di punggung dan juga di tangan, kemudian juga neneknya hampir sama. Kemudian untuk ibunya sendiri yang berhasil selamat ini mengalami kondisi yang sangat kritis dan tentunya saat ini sedang melakukan perjalanan dilakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Fatmawati. Sementara untuk korban meninggal dunia yang merupakan ayah dan juga neneknya ini sudah dimakamkan dan sebelumnya dibawa ke Rumah Sakit Polri. Sementara dari Jakarta, Nata Arman, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jenazah korban pembunuhan anak berusia 14 tahun yang merupakan ayah dan nenek pelaku selesai diautopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Usai autopsi, rencananya kedua jenazah akan langsung dimakamkan. Proses autopsi kedua jenazah telah selesai dijalankan di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur Sabtu siang. Usai proses autopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, dimakamkan di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Sementara itu, ibu pelaku hingga kini masih dalam keadaan kritis dan dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Ruth Megawati, korban tewas dari aksi brutal sang cucu, dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Sabtu sore usai diautopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Almarhumah yang berusia 69 tahun ini dimakamkan satu liang lahat dengan sang suami. Sejumlah sahabat dan tetangga yang mengenal almarhumah hadir untuk melepas kepergian almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sebelumnya, Ruth Megawati tewas usai dibunuh cucunya berinisial MAS di rumahnya di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ruth ditemukan tewas di rumahnya bersama ayah dari MAS.
Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan tega menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga tewas. Usai menusuk korban, pelaku yang masih berusia 14 tahun sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang masih berusia 14 tahun nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya. Sang ibu berhasil selamat dengan luka senjata tajam usai melarikan diri keluar rumah, sementara sang ayah dan nenek tewas usai ditusuk pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri hingga keluar area perumahan. Pelaku pun berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Kita dapat kabar dari rekan katanya ada penusukan. Saya kontak balik. Itu penusukan di mana? Di Bandung 551 posisinya korban. Lanjut saya kontak lagi, teman nimpah tersangkanya keluar katanya pelakunya. Saya inisiatif karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu, ketangkep lah di sebelum lampu merah Karangtengah sini. Itu saya bawa ke komando sini, pos RW. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desek-desek B612. Nah ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia apa ya? Cuman apa? Kamu yang nusuk? Iya nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah teman cek lagi, wah ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Kini pelaku sudah diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara ibu pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk di bagian punggungnya, dan kedua jenazah dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk disemayamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, konflik yang sudah lama terjadi di dalam keluarga sangat mungkin mendorong aksi nekat remaja 14 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Pola pengasuhan, lingkungan, dan media juga menjadi sejumlah faktor yang dapat memicu anak melakukan tindak kekerasan. Berikut cuplikan pernyataan kriminolog Hanifah Hasna dalam program iNewsroom. Sebetulnya kalau ini dilakukan secara normal karena dia itu mengalami kemarahan yang besar sehingga dia melakukan agresivitas terhadap orang tuanya, berarti kan konfliknya berkepanjangan. Tidak ujuk-ujuk ada terus ujuk-ujuk dia marah gitu ya. Walaupun mungkin ketika dia melakukan pembunuhan itu secara impulsif, jadi dia marah lalu dia melakukan pembunuhan. Walaupun demikian tetap kita harus melihat dari belakang ya ke belakang bahwa prosesnya ketika orang tua tidur. Berarti ini dalam kondisi yang sangat tenang. Entah dia ada perselisihan sebelumnya, sebelum tidur, sorenya atau sebelum melakukan itu, tetapi setidaknya ketika dia berkonflik, berarti konflik ini sudah lama gitu ya, sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan penghilangan nyawa karena dia anggap mungkin orang tuanya inilah yang membuat hidupnya menjadi tidak nyaman. Itu kalau kondisi normal, di luar kondisi dia ada kesehatan mental yang terganggu. Karena sebetulnya secara umum itu kan perilaku anak itu didasarkan atas 4 hal. Yang pertama adalah pengasuhan. Pola pengasuhan ini sangat mempengaruhi perilaku anak. Baik anak itu akan menjadi baik atau anak ini menjadi anak yang nakal atau delinquen gitu ya. Nah pengasuhannya seperti apa? Pengasuhan yang terlalu otoritas itu membuat anak juga menjadi ingin memberontak. Tetapi pengasuhan secara permisif itu juga membuat anak juga akan melakukan hal-hal di luar nalar kita. Karena dia merasa bahwa apapun yang dilakukan itu diperbolehkan oleh orang tua. Yang kedua, bagaimana lingkungan dia gitu, bagaimana teman-temannya, apakah dia selama ini hidup dalam lingkungan yang abusive gitu, yang biasa melakukan kekerasan, sehingga dia menganggap bahwa kekerasan itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu bagaimana dengan media yang dia konsumsi, yang dia akses selama ini, apakah mengandung kekerasan, sehingga dia tahu bagaimana cara menghabisi seseorang ketika dia merasa bermasalah dengan orang. Lalu ada lagi kontrol sosial seperti apa gitu kan, yang kalau keterangan dari security, dari tetangga dia adalah anak yang baik. Tapi kita belum tahu ya keterangan dari teman-temannya seperti apa. Apakah dia anak yang antisosial? Apakah dia benar-benar anak yang kata berita yang lain itu skizofren, sering mendengarkan bisikan-bisikan gitu ya.
Nah, bisikan-bisikan itu kan nggak hanya satu kali bisikan dia melakukan kejahatan, pasti lebih dari 6 bulan. Kalau sudah lebih dari 6 bulan, berarti seharusnya orang-orang di sekitar mengetahui keanehan-keanehan ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang berlangsung aman dan kondusif. Presiden mengatakan pelaksanaan pilkada kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia pada 27 November lalu berjalan baik. Presiden berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan setiap proses tahapan pilkada. Menurut Presiden, pilkada serentak yang berjalan aman dan damai mencerminkan kematangan bangsa Indonesia. Presiden menilai pergantian kepala daerah merupakan hal biasa dan mengimbau kepada para kepala daerah terpilih untuk tidak larut dalam euforia, namun harus cepat bekerja melayani rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja kita selesai pilkada kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia, puluhan provinsi, ratusan kabupaten kota. Syukur alhamdulillah berjalan dengan tenang, dengan damai. Untuk itu juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Dan ini menandakan terjadi suatu kematangan, terjadi suatu proses pendewasaan dalam bermasyarakat, bernegara, berpolitik, bahwa pergantian politik, pergantian kepala daerah itu menjadi hal yang biasa, bahwa kita bisa ganti pemimpin dengan damai melalui kotak suara. Walaupun mungkin kita belum puas, harus kita perbaiki, benar. Tetapi terjadi menurut pendapat saya dan keyakinan saya suatu proses pendewasaan. Yang menang biasa-biasa saja, jangan euforia. Yang kalah biasa-biasa saja. Yang penting kalau menang bekerja untuk seluruhnya, kalau kalah mendukung yang menang untuk seluruhnya, untuk seluruh rakyat Indonesia. Proses rekapitulasi penghitungan suara di Pilkada Jakarta terus dilakukan. Rekapitulasi akan dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari TPS hingga nasional. Hingga kini proses penghitungan rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta terus dilakukan. Saat ini proses tahapan penghitungan masih di tahap kecamatan dengan tenggat waktu 6 hari pasca pencoblosan. Proses rekapitulasi suara akan dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari TPS hingga nasional. KPU DKI Jakarta juga akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu sebelum mengumumkan secara sah pada 15 Desember mendatang. Mohon maaf Pak, ada tamu. Jam berapa? Jam berapa? Sampai sini jam berapa? Tahu kan kita datang sini, tahu Kak? Udah tahu ya, udah paham ya, Bro. Lu masih Peri? 700. Siapa Pak? 1. Inilah detik-detik saat tim Opsnal Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 1 dari 2 orang tersangka baru kasus judi online pada tanggal 28 November lalu. Tak hanya menangkap pelaku, petugas juga turut menemukan uang tunai ratusan juta rupiah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi mengatakan 2 tersangka baru yang berinisial AA dan F ini memiliki peran berbeda. Tersangka AA terlibat tindak pidana pencucian uang, sedangkan F berperan sebagai pemilik 40 website judi online.
Selain mengamankan 2 orang pelaku, penyidik juga turut mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit ponsel, dan 9 buah buku tabungan. Hingga kini tim penyidik masih menunggu hasil analisa dari pihak PPATK untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus judi online ini. Penyidik Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah menangkap 2 tersangka lainnya. Yang pertama, inisialnya AA, perannya melakukan tindak pidana pencucian uang. Tersangka AA ditangkap tanggal 26 November 2024. Kemudian yang kedua adalah tersangka F alias W alias A, perannya adalah sebagai agen 40 website judi online. Kemudian tersangka F ini ditangkap tanggal 28 November 2024. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka, yang diantaranya 10 orang pegawai Komdiji serta 16 orang masyarakat sipil. Polisi juga masih memburu 4 orang pelaku lain berinisial J, CH, F, dan C, yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan subsidi program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil di Istana Kepresidenan Jakarta. Setiap anak dan ibu hamil akan menerima bantuan senilai Rp10.000 per hari untuk meningkatkan kualitas gizi. Dengan rata-rata 3 hingga 4 anak per keluarga, bantuan ini diperkirakan mencapai Rp30.000 per hari atau Rp2,7 juta per bulan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai bantuan sosial termasuk PKH dan tunjangan lainnya. Prabowo menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga buruh di masa mendatang. Bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan, karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak. Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto meninjau uji coba makan bergizi gratis di SMP Ali Maksum, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Selain untuk mencerdaskan anak bangsa, program Presiden Prabowo tersebut juga dinilai dapat meningkatkan ekonomi rakyat. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto Sabtu siang mengunjungi SMP Ali Maksum, Mantri Jeron, Yogyakarta. Ia meninjau langsung uji coba makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Ratusan siswa antusias mengikuti kegiatan ini. Program makan bergizi gratis dengan menu olahan ikan serta sayuran ini diharapkan dapat mencerdaskan anak bangsa sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat. Ini merupakan program pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak. Jadi anak-anak kita supaya lebih cerdas lagi, supaya bisa nanti ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas. Jadi ini karena programnya dari Kementerian Kelautan Perikanan, jadi menunya ikan, nasi, ikan sama sayur ya Pak ya. Nilai strategisnya apa?
serapan dari produk mereka itu meningkat, pasti dibeli, ya kan. Kemudian pertumbuhan ekonomi lokal, dan yang kedua itu adalah menjamin peningkatan kualitas gizi bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda. Dalam memperingati Hari Ikan Nasional, pemerintah telah membagikan 200.000 paket dalam uji coba makan bergizi gratis dengan resep lokal. Dari Yogyakarta, Gunato Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, kredit usaha rakyat atau KUR tidak termasuk dalam program penurunan kredit macet UMKM di bank milik BUMN, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Peraturan tersebut menjadi jurus jitu dalam menghadapi debitur-debitur kredit usaha yang nakal. Partner di Hanafiah Penggawa and Partners atau Dentons HPRP Rio Febrianus Pasaribu mengatakan, dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 menyebut bahwa kredit macet yang dapat dihapuskan adalah sumber dananya berasal dari bank BUMN atau lembaga keuangan yang non-bank BUMN yang sudah selesai programnya saat berlakunya peraturan tersebut. Sedangkan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 25 Tahun 2020, Junto Permenko Nomor 8 Tahun 2019, terkait pedoman pelaksanaan KUR, memang program KUR diberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR itu sendiri. Di satu sisi, program KUR merupakan program pemerintah yang masih berjalan. Artinya, hal ini berbeda dengan program yang lainnya seperti kredit usaha tani, kredit investasi kecil maupun kredit modal kerja permanen. Rio juga menyebut bahwa Bank BUMN tidak perlu ragu untuk menolak secara tegas debitur KUR yang utangnya macet, namun berusaha untuk mengubah pencatatannya menjadi program non-KUR. Sebab pada prinsipnya kredit yang diambil atau ditawarkan kepada calon nasabah itu sejak awal telah disepakati dan tidak bisa serta-merta diubah di tengah jalan. Diketahui sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menghapus piutang macet bagi para pelaku UMKM termasuk petani dan nelayan. Penghapusan utang tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya. Dengan penghapusan utang tersebut, Prabowo berharap dapat membantu masyarakat dalam melangsungkan usaha yang selama ini mereka geluti.